warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solih dan solihah, kelas 4B MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Bertemu lagi dengan Bu Hesti hari ini tentunya dalam pembelajaran tema. Untuk hari ini kita sudah memasuki tema 4, yaitu tentang berbagai pekerjaan, dan subtema 1 yaitu jenis-jenis pekerjaan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar anak-anak diberikan kemudahan dalam mempelajari materi yang akan kita pelajari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak yang solihah, sudah siapkan untuk belajar? Oke, kalau begitu, yuk kita simak materi berikut ini. Anakku, hari ini kita akan membahas tema 4 tentang berbagai pekerjaan dan subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, yang anak-anak perlu tahu bahwasanya jenis pekerjaan di satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda. Karena ini dipengaruhi oleh sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Nah, tempat tinggal yang pertama itu ada di dataran tinggi. Yang kedua adalah dataran rendah dan yang ketiga adalah pantai. Nah, kita akan mengulas jenis-jenis pekerjaan di wilayah masing-masing. Yang pertama yaitu jenis pekerjaan di pantai. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar. Ini adalah contoh dari salah satu pekerjaan yang ada di pantai. Nah, yang pertama adalah petani garam. Yang kedua adalah nelayan. Yang ketiga adalah pemandu wisata. Yang keempat adalah penembak ikan. 4 jenis pekerjaan ini disesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di laut atau yang ada di pantai. Karena di pantai dan di laut itu adalah sumber penghasil terbesar dari ikan dan garam, maka banyak dari orang yang tinggal di wilayah pantai jenis pekerjaannya adalah sebagai petani garam, nelayan. Selain itu juga sebagai pemandu wisata dan penembak ikan. Berikutnya yang kedua adalah jenis pekerjaan yang ada di dataran rendah. Dataran rendah itu contohnya adalah seperti kita di daerah Magelang kota ini. Nah, itu termasuk ke dalam dataran rendah. Nah, contoh jenis pekerjaannya yang pertama adalah petani. Kita lihat ada sekitar sawah ya di lingkungan kita. Kemudian yang kedua adalah peternak, yang ketiga pekerja kantor, yang keempat buruh, dan yang kelima adalah pedagang. Nah, kalau anak-anak tahu di sekitar kita ini ada yang namanya pabrik. Nah, di dalam pabrik itu ada pekerja pabrik yang disebut dengan buruh. Juga ada pekerja kantor, karena kalau di dataran rendah itu biasanya banyak sekali bangunan-bangunan yang dijadikan sebagai kantor. Selanjutnya, jenis pekerjaan di dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini contohnya adalah peternak, kemudian pedagang, pekebun. Nah, contohnya adalah di dataran tinggi Dieng di Wonosobo. Nah, kalau anak-anak pernah pergi ke Wonosobo, di kanan kiri jalan, anak-anak akan menemukan tanaman teh. Nah, tanaman teh ini adalah tanaman yang dapat hidup pada suhu yang rendah atau suhu yang dingin. Oleh karena itu, di Wonosobo sana banyak sekali tanaman teh. Tapi anak-anak, apakah anak-anak tahu bagaimana teh itu bisa kita konsumsi? Nah, teh yang kita konsumsi itu sebenarnya semua berasal dari tumbuhan yang berwarna hijau. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Nah, kemudian dari teh ini diolah yang akhirnya menjadi bungkusan-bungkusan teh yang bisa kita buat kemudian kita minum. Anak-anak tahu tidak bagaimana prosesnya? Nah, yuk sekarang kita pelajari bagaimana proses pembuatan teh. Yang pertama, teh ditanam di perkebunan yang sudah disiapkan khusus untuk menanam teh. Kemudian setelah ditanam dan cukup umur, maka teh akan dipetik oleh petani teh. Nah, untuk pemetikan daun teh ini dicari pucuknya yang masih muda, masih segar. Kemudian setelah itu, daun-daun teh yang sudah dipetik ini dilayukan dengan cara dijemur. Nah, setelah dirasa cukup layu, kemudian dimasukkan ke dalam pabrik dan akhirnya dikemas menjadi bungkusan-bungkusan teh yang biasa kita konsumsi di rumah. Nah, anak-anakku, dalam proses pembuatan teh ini yang perlu kita ketahui adalah perlu adanya keseimbangan antara tanaman dengan tanahnya. Keseimbangan bagaimana? Jadi dari keduanya ini harus
berkualitas bagus agar bisa menghasilkan teh yang bagus pula. Nah, oleh karena itu kita perlu menjaga yang namanya keseimbangan alam. Karena jika alam tidak seimbang, maka segala sesuatu yang ada di alam tidak bisa kita manfaatkan. Nah, mengapa demikian? Karena keseimbangan alam ini pengaruhnya adalah terhadap sumber daya alam. Apa sih sebenarnya sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, apabila alam ini tidak seimbang, maka sumber daya alam akan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, berikut ada beberapa cara untuk menjaga kelestarian alam. Yang pertama adalah dengan penanaman hutan-hutan yang gundul. Nah, karena hutan yang gundul itu berpotensi menghasilkan longsor dan banjir. Nah, pastinya longsor dan banjir itu akan membahayakan bagi kehidupan manusia dan juga hewan. Oleh karena itu, perlu yang namanya penanaman hutan gundul atau yang kita sebut dengan reboisasi. Kemudian yang kedua adalah membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan seperti ikan dan udang. Nah, budidaya ini digunakan agar ikan dan udang tidak habis diambil untuk dimanfaatkan tanpa adanya budidaya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas seperti matahari, angin, dan tenaga angin. Nah, kita pernah membahas di tema yang sebelumnya, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ada juga sumber daya alam alternatif. Nah, di sini berarti ditekankan untuk lebih menggunakan sumber energi yang tidak habis meskipun digunakan terus-menerus untuk menghemat sumber energi yang dapat habis. Nah, anak-anakku, dari cara menjaga kelestarian ini ada tugas. Tugasnya adalah silahkan tuliskan 4 alasan pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Ditulis, kemudian jika sudah bisa langsung dikirimkan kepada guru temanya masing-masing. Oke, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi materi kita hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk diselesaikan dan langsung jika sudah selesai bisa difoto dan kirimkan ke Bu Hesti. Cukup sekian dari Bu Hesti, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.